Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, anak-anakku yang pakai C. Selamat pagi. Mudah-mudahan anak-anak Bapak yang hadir pada hari ini, kemudian yang tidak hadir, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Hari ini kita belajar pagi ini PPKN sama sosiologi. Untuk pembelajaran pertama di kelas 10, Bapak akan memberikan materi, yaitu materi sosiologi. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, ya, selamat menjalani di semester 2, anak-anak Bapak sekalian, anak Bapak semua, ya, karena di semester 2 ini adalah tuntutan kalian cukup berat, tidak seperti di semester 1 kemarin yang dianggap cukup santai. Di semester 2 ini adalah target, karena memang kita sebentar lagi juga mau ujian kenaikan kelas, ya. Jadi untuk anak-anak Bapak, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Bapak memberikan tema sesuai dengan modul yang ada, yaitu warna-warni masyarakat. Warna-warni masyarakat dalam sosiologi ini adalah cukup bervariatif, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam lapisan kehidupan bermasyarakat itu sangat berbeda sekali dari lapisan masyarakat. Ya. Nah, di dalam warna-warni masyarakat, konsep yang terdapat adalah konsep perbedaan sosial. Kemudian nanti ada hal yang harus disampaikan juga. Selain dari konsep perbedaan sosial, ada jenis-jenis dari parameter struktur sosial. Selain itu juga ada perbedaan vertikal sosial menurut para ahli. Kemudian perbedaan horizontal. Nah, cukup ada 4 tema yang harus kita selesaikan pada pagi ini. Konsep perbedaan sosial, ya, seperti yang sudah Bapak jabarkan di papan tulis, kemudian di PowerPoint juga sudah disampaikan. Konsep perbedaan sosial yang dimaksud adalah perbedaan status masyarakat, ya, yang dimiliki oleh seseorang, meskipun perbedaan itu yang dijadikan adalah garis yang disebut dengan garis universal, ya. Universal itu apa? Universal itu adalah perbedaan status. Nah, perbedaan status seseorang di dalam mata masyarakat itu menjadikan mereka dianggap berbeda. Status halnya seperti apa? Makanya anak-anak Bapak disekolahkan, ya, diberikan pembelajaran, diberikan status pendidikan oleh orang tua, ya, yang disupport sistem baik secara materi, ya, oleh orang tua. Nah, itu nanti agar anak-anak Bapak di dalam lapisan masyarakat ketika kalian sudah dewasa tidak, ya, menjadikan kalian menjadi masyarakat yang biasa. Kenapa demikian, ya? Jadi dalam masyarakat itu kita dijadikan, ya, sebagai seseorang yang menjadikan status sosial yang berbeda dengan seseorang yang lainnya, itu disesuaikan dengan status. Nah, ketika anak-anak Bapak memiliki status yang biasa saja, sebenarnya di mata Tuhan kita sama, ya, di mata Tuhan kita sama, tetapi dalam masyarakat ini yang menjadikan kita berbeda itu adalah status tadi, ya. Ada statusnya, contoh seperti Bapak halnya di dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat Bapak selalu dipanggil Pak Guru. Kemudian ada juga nanti statusnya sebagai imam, selalu dipanggil Pak Imam, dipanggil sebagai seorang ustadz, ya, dipanggil sebagai seorang Pak RT, dipanggil sebagai Pak RW. Nah, itu yang menjadikan mereka berbeda di dalam lapisan masyarakat. Kemudian ada beberapa jenis parameter struktur sosial. Yang pertama adalah graduate atau parameter yang berjenjang, ya, seperti yang sudah Bapak tuliskan di depan, ya. Misalnya kekuasaan, kekayaan. Salah satu graduate parameter yang berjenjang ini yang pertama adalah kekuasaan, ya. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang itu menjadikan jenjang dia berbeda, tingkatan dia berbeda di dalam masyarakat. Kemudian kekayaan. Nah, itu udah jelas. Kalau kekayaan tidak usah Bapak sampaikan lagi, tanpa dibahas pun anak-anak Bapak rasanya sudah memahami, karena sekarang pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat yang kaya, ya, kebanyakan yang kaya itu diratukan atau dirajakan.
Kalau mereka yang biasa-biasa saja ya dianggap biasa di mata masyarakat. Kenapa? Karena memang kehidupan lapisan masyarakat ini dinilai dari kekayaan seseorang. Selain dari kekayaan ada juga kehormatan keturunan. Nah, kehormatan keturunan ini memang garis keturunan seseorang itu yang menjadikan tahta dia tinggi di mata masyarakat. Ada juga misalnya kalau di kampung ya garis keturunan misalnya kalau misalnya di daerah Sumatera Barat itu ada yang di kehidupan tahta masyarakat yang direndahkan, yang ditinggikan ya. Direndahkan bukan berarti jabatan ya, karena memang panggilan atau posisi dia di dalam keluarga itu jabatannya tinggi ya, gelarnya tinggi karena memang misalnya walaupun umur bapak dengan yang si A lebih tua bapak, tapi bapak tetap manggilnya paman. Kenapa? Karena dalam garis keturunan dia lebih tinggi. Kemudian usia, tingkatan pendidikan. Nah, usia tingkat pendidikan juga menjadikan seseorang itu lebih tinggi di mata masyarakat. Ya, karena memang masyarakat selalu menilai tadi yang bapak sampaikan, pendidikan yang menjadikan dia lebih tinggi. Nah, makanya bapak bilang, orang tua bilang, guru selalu bilang sekolahlah. Ya, selagi masih ada waktu, karena menuntut ilmu itu tidak pernah ada habisnya. Nah, selain tingkat pendidikan, ada parameter nominal. Parameter nominal atau yang tidak berjenjang. Tadi kan yang berjenjang itu disebut dengan graduate. Graduate itu disebut dengan parameter berjenjang, misalnya kekuasaan, kehormatan, ya, keturunan, tingkat usia pendidikan. Nah, itu menjadikan dia berbeda. Kemudian parameter nominal atau tidak berjenjang, misalnya suku bangsa. Habis itu ada agama, ya. Nah, suku bangsa ini apa? Suku bangsa kan tidak ada jenjangnya. Ya, tidak ada jenjangnya. Mau dia dari daerah manapun, misalnya dari Kalimantan, ya, kemudian itu suku yang ada dalam satu negara. Kalau suku bangsa itu misalnya orang orang Asia, orang Cina, kemudian orang Australia, orang Thailand, orang Kamboja, nah, ya. Itu tidak ada yang disebut dengan parameter berjenjang karena kita sesuai kembali lagi kepada negaranya masing-masing. Kemudian agama, adakah kita di dalam agama kata berjenjang? Tidak, cuman yang dalam masyarakat itu agama selalu disebut dengan suku, kaum minoritas dan kaum mayoritas. Nah, kalau mereka mayoritas mereka dianggap berkuasa, kalau mereka minoritas jumlahnya sedikit, mereka dianggap tidak bisa berkuasa. Nah, padahal kekuasaan dari segi agama itu tidak harus kita bahas, ya. Kenapa Bapak sampaikan demikian? Karena ya kita harus mengetahui bahwasanya dari segi agama ini, ya, kita tidak boleh membeda-bedakan kita dengan agama yang lainnya, ya. Ya tetap keyakinan kita, agama kita, iman kita. Ya, kalau teman kita beda agama, no problem, itu kepercayaan dia, kita tidak bisa juga ikut campur dalam hal itu, ya. Nah, jenis pekerjaan. Nah, tapi kalau jenis pekerjaan ini bukan pekerjaan seseorang ya, jenis. Kalau jenis pekerjaan itu juga tidak ada jenjangnya, kecuali pekerjaan seseorang. Kalau jenis-jenisnya saja tak ada masalah, ya. Kemudian perbedaan seksual atau jenis kelamin, nah juga tidak ada membedakan di dalam lapisan masyarakat. Kemudian aliran dan semacamnya, ya. Nah, perbedaan status sosial dalam sosiologi ini ada yang disebut dengan perbedaan vertikal, stratifikasi sosial. Definisi stratifikasi sosial, mengapa stratifikasi sosial itu ada dalam masyarakat? Menurut Weber, para anggota masyarakat dapat dipilah secara vertikal berdasarkan atas ukuran-ukuran kehormatan, sehingga ada orang yang dihormati, ada ukuran kehormatan, kemudian biasa saja. Nah, kebanyakan orang atau bahkan orang dianggap hina. Orang yang dianggap hina ini adalah
disegani pada umumnya adalah mereka yang memiliki jabatan atau profesi yang bagus atau profesi tertentu, keturunan dari bangsawan, kemudian orang-orang yang terhormat, orang yang berpendidikan tinggi. Nah, makanya tadi udah Bapak sampaikan ada yang berjenjang. Kemudian istilah yang digunakan dalam sosiologi gejala pemilahnya adalah sebagaimana telah disebutkan di depan, stratifikasi sosial itu pemilahannya warga masyarakat yang hierarkis. Nah, itu. Kemudian kalau horizontal ya, perbedaan vertikal, ada perbedaan vertikal, ada juga perbedaan horizontal. Nih, ya. Kalau horizontal itu adalah diferensiasi sosial. Kalau yang tadi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial, ya. Kalau yang horizontal itu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial merupakan pemilahan warga masyarakat yang menggunakan parameter-parameter yang tidak berjenjang. Nah, jadi berarti ini maksudnya adalah parameter graduated. Nah, ya. Kalau ini adalah parameter nominal tidak berjenjang. Ya. Kalau yang horizontal itu tidak berjenjang, yang ini dia. Ya. Nah, selanjutnya pembedaan yang setara dalam hubungan dalam cara hidup, berpikir, cara berperan. Ada apabila stratifikasi social rank differentiation, ya, ada karakteristik ciri-ciri dari para anggota masyarakat. Yang pertama perbedaan karakteristik psikologis, habis itu perbedaan karakteristik sosial, perbedaan karakteristik budaya, ya. Sedangkan untuk diferensiasi sosial adalah diferensiasi suku bangsa, agama, etnis, ras. Nah, ini dia. Ya. Yang Bapak jelaskan tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Bapak semua? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk konsep perbedaan sosial warna-warna dalam masyarakat ini adalah pembelajaran awal kita di semester 2. Kita harus mengetahui bagaimana anak-anak kita nanti, ya, teman-teman kita nanti, saudara-saudara kita nanti, mereka hidup di dalam lapisan masyarakat. Ketika kita tidak bisa membawa diri dan tidak bisa menerima dari hal-hal yang seperti ini, maka kita akan hidup dalam kesendirian, karena memang dalam masyarakat itu kita hidup membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Tidak ada orang yang mati bisa menguburkan dirinya sendiri, ya. Kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain juga. Nah, itu makanya gunanya anak Bapak butuh interaksi, ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita yang kelas 10 sosiologi. Selanjutnya nanti kita akan membahas pembelajaran PPKN. Bapak tutup pembelajaran sosiologi pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.